Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Hari ini 19 April 2026. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang diberi judul Joy David Man. Sebelumnya mari kita membaca Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Joy David Man lahir tahun 1915 di New York dalam keluarga Yahudi sekuler. Ia dikenal cerdas, seorang penyair dan penulis novel berbakat. Namun, di balik itu ia bergulat dengan pertanyaan iman, sempat menjadi ateis, bahkan terlibat dalam ideologi komunisme. Di masa mudanya ia mengandalkan akal dan karya sastra sebagai pegangan hidup tanpa mengenal kasih Tuhan yang sejati. Joy menikah dengan William Lindsay Gresham, seorang penulis yang awalnya memberi harapan, namun segera berubah menjadi sumber luka. Gresham terjerat alkohol, perselingkuhan, dan kekerasan emosional. Rumah tangga yang retak itu membuat Joy menanggung penderitaan mendalam. Ia mencoba bertahan demi kedua anaknya, tetapi akhirnya menyerah pada kenyataan pahit dan bercerai. Dalam kesepian dan depresi berat, Joy sampai pada titik terdalam keputusasaan. Justru di saat itu ia berseru kepada Tuhan, dan disitulah ia menemukan kasih dan kebenaran Kristus yang mengubah hidupnya. Iman barunya memberi kekuatan untuk memulai lagi. Meski banyak luka yang harus dipulihkan, dari seorang perempuan yang rapuh, ia belajar berjalan dengan pengharapan baru. Pertobatan itu menjadi titik balik besar dalam perjalanan hidupnya. Melalui surat-surat tentang iman, Joy berkenalan dengan C.S. Lewis. Dari persahabatan intelektual, lahirlah ikatan rohani, lalu bertumbuh menjadi kasih yang tulus. Mereka menikah tahun 1956, meski singkat, pernikahan itu dipenuhi sukacita dan saling menguatkan. Tak lama kemudian Joy divonis menderita kanker tulang. Meski sakit, ia tetap teguh dalam iman, menjadi penghiburan bagi Lewis dan anak-anaknya. Dalam penderitaan, Joy memancarkan ketenangan yang bersumber dari Kristus, hingga akhirnya meninggal tahun 1960 dengan iman yang tetap kokoh. Kisah cintanya bersama Lewis meninggalkan warisan rohani yang mendalam, terutama tentang makna cinta sejati yang berakar pada Tuhan. Sakitnya tidak merampas sukacita, justru membuat imannya semakin murni. Hingga akhir hayat, hidup Joy menjadi kesaksian tentang kuasa Kristus yang mampu mengubah luka menjadi terang. Terlepas dari kenyataan tentang perceraian dan pernikahan kembali Joy, kita dapat belajar bahwa dalam segala luka-luka dan kerapuhan seseorang, Tuhan sanggup memulihkan. Firman-Nya dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, tergenapi dalam kisah hidup Joy. Dari kehancuran rumah tangga, kesepian, kesakitan, Allah menenun kembali hidupnya dengan cara yang indah. Luka yang paling dalam justru menjadi pintu masuk anugerah. Mari tetap percaya dan berserah penuh kepadanya. Bahkan ketika jalan hidup terasa hancur, iman sejati bukan hanya saat keadaan baik, melainkan ketika kita memilih tetap berharap di tengah gelap, yakin bahwa Allah sanggup mengubah derita menjadi berkat. Kata-kata bijak, ketika hidupmu berada di titik nadir kehidupan, ingatlah Tuhan sanggup memulihkan dengan caranya yang ajaib. Mari kita menutup renungan dengan berdoa. Bapa, ajar aku percaya bahwa Engkau sanggup menenun kebaikan dari setiap luka hidupku. Tolong aku agar tetap setia berharap kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Puji Tuhan, terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu bersama pembacaan Renungan Mana Surgawi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.